Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Jangan lupa untuk bantu Mimin tekan tombol like terlebih dahulu. Terima kasih. Lanjut. Bab 701-705. Ye Junlin banyak berbicara dengannya sebelumnya, mengatakan bahwa hanya orang lain yang takut padanya. Akhirnya, dia mengatakan bahwa jika dia tidak berlutut, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berlutut nanti. Jika identitasnya terungkap, apakah kepalanya akan berdarah? Ini tidak mungkin suatu kebetulan, bukan? Kepala Sang Kun serasa mau meledak. Jika itu benar-benar orang itu, dia sudah tamat. Untuk 50 miliar, saya mempertaruhkan diri saya sendiri. Tidak layak, sangat tidak berharga. Saat ini, Ye Junlin melompat keluar dari mobil. Zhou Nanyan baru saja menghentikannya agar tidak jatuh, dengan mengatakan itu berbahaya. Saat Ye Junlin muncul, King Long dan 5 raja perang lainnya segera terlihat serius. Bahkan 18 serigala salju di bawah 18 penunggang kesengsaraan surgawi semuanya bersujud di tanah dan memberi isyarat menyembah kepada Ye Junlin. Temui Jenderal Kunlun. Lebih dari 20 orang berteriak serempak. Saat gelar ini dibunyikan, Sang Kun sangat ketakutan hingga pingsan. Dia menebaknya dengan benar, Ye Junlin benar-benar orang itu. Benar saja, begitu identitasnya terungkap, dia akan ketakutan setengah mati. Seluruh dunia akan takut padanya, Pah. King Long menamparkan wajahnya, dan Sang Kun akhirnya terbangun. Bang bang bang. Dia berlutut di tanah dan melakukan kowtow dengan penuh semangat. Kepalanya hancur berkeping-keping dan kepalanya berdarah. Tapi dia tidak pernah berhenti. Hentikan dulu. Kamu sangat berani, kamu berani datang ke Tiongkok. Ye Junlin mencibir. Aku. Sang Kun terus gemetar dan tidak bisa berkata apa-apa. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Kamu bisa menghabiskan uangmu sendiri untuk membeli hidupmu. Kata Ye Junlin. Benarkah? Mata Sang Kun dipenuhi harapan. Ya, 300 miliar akan membeli hidupmu. Saat uangnya datang, aku akan melepaskanmu. Ye Junlin mengangkat jarinya. Hah, Sang Kun tercengang. Termasuk 100 miliar yang baru dia terima dari keluarga Zhou, totalnya kurang dari 400 miliar. Buang semua 300 miliar sekaligus, ini sama dengan menghancurkan fondasinya. Tetapi jika Anda tidak memberikan uang, Anda akan mati. Jika Anda memberinya uang, dia bisa bertahan dan kembali lagi ketika kembali ke Asia Tenggara. Iya, terima kasih Jenderal Kunlun karena telah memberiku kesempatan ini. Sang Kun bersujud sebagai ucapan terima kasih. Di bawah operasi Zukwe, Sang Kun Warlord Financial Group segera menghasilkan lebih dari 300 miliar. Baru-baru ini, ada cukup banyak sumbangan amal di Provinsi Jiangnan. Gunakan 300 miliar ini untuk menarik investasi dan pembangunan, kembangkan Provinsi Jiangnan lagi, Ye Junlin memberitahu. Centeng dan menyiapkan 300 miliar sebagai dana khusus, digunakan untuk investasi pembangunan. Kirim yang lain kembali ke keluarga Zhou dan pergi. Perintah Ye Junlin, beraninya Sang Kun lalai. Dia segera membawa lusinan orang yang selamat dan mengirim 9 orang dari Zhou Nanyan ke keluarga Zhou. Sang Kun sangat menyesalinya, Huaxia memang merupakan kawasan terlarang. Benar saja, saya tidak bisa datang, ini akan menelan biaya total 300 miliar. Itu sangat menyakitkan, di Villa Wuhu. Tepat ketika semua orang di keluarga Zhou ingin berkemas dan kembali ke Huahai, beberapa mobil muncul di depan pintu. Tidak, Panglima Perang Sang Kun ada di sini lagi. Seseorang berteriak, dan semua orang di keluarga Zhou ketakutan. Terutama Zhou Dongfang, dia hampir tidak berhasil. Sang Kun pergi dan kembali, menandakan bahwa dia akan mengajukan syarat lain lagi. Pria serakah ini, tapi keluarga Zhou tidak berdaya. Hei, sungguh kejahatan, Zhou Dongfang harus membawa keluarganya untuk menyambutnya di pintu. Semua orang ketakutan saat melihat Sang Kun keluar dari mobil. Plop, tapi tidak ada yang menyangka Sang Kun akan berlutut di depan Zhou Dongfang. Tidak hanya Sang Kun,
tetapi juga ajudannya dan puluhan pengawalnya semuanya berlutut di tanah. Adegan ini membuat semua anggota keluarga Zhou tercengang. Mereka semua memandang Sang Kun dan yang lainnya di tanah dengan tidak percaya. Apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi dengan Sang Kun dan yang lainnya? Jenderal Sang Kun, tolong jangan lakukan ini. Keluarga Zhou tidak mampu membelinya. Zhou Dongfang sangat ketakutan hingga dia hampir berlutut di hadapan Sang Kun. Mereka tidak mengerti maksud Sang Kun. Saya pikir dia sedang mempermainkan. Tuan Zhou, saya salah. Sang Kun benar-benar salah, jangan salah paham. Saya di sini untuk meminta maaf. Sang Kun melambaikan tangannya, dan ajudan segera melepaskan Zhou Nanyan dan yang lainnya. Zhou Nanyan dan 9 orang lainnya tampak bingung. Mereka sangat ketakutan sehingga meringkuk di dalam mobil dan tidak tahu apa yang terjadi di luar. Sekarang mereka mengetahui bahwa mereka dikirim kembali ke keluarga Zhou. Bagaimana kabarnya? Dan bagaimana dengan saudara Junlin? Kemana dia pergi setelah turun dari bus? Apakah ada bahaya? Zhou Nanyan sangat cemas. Apa yang telah terjadi? Jenderal Sang Kun, apa yang terjadi? Mengapa saya bingung? Zhou Dongfang, seorang biksu yang tingginya 2 kaki, bingung. Keluarga Zhou sangat bingung. Pada akhirnya apa yang terjadi? Dia bisa membiarkan Sang Kun memberikannya tanpa berkata apa-apa, dan bahkan berlutut untuk meminta maaf. Pengalaman dari semua itu sungguh luar biasa. Hei, ini semua salahku karena sombong dan berani berkeliaran di tanah Tiongkok, jadi aku dihukum. Sang Kun menghela nafas, mulai sekarang, keluarga Zhou dapat melakukan bisnis apapun yang mereka inginkan di wilayah kami di Asia Tenggara. Jika Anda memiliki permintaan atau bantuan, saya akan memberikannya dengan seluruh kekuatan saya. Saya hanya meminta Anda untuk berbicara dengan baik kepada orang itu dan biarkan aku, Sang Kun, selamat. Sang Kun berlutut di tanah dan memohon. Meskipun Ye Junlin membiarkannya pergi, tapi jika dia terprovokasi lagi di kemudian hari, dia mungkin akan dimusnahkan. Jadi saya memohon belas kasihan pada kakek Ye Junlin dan mengucapkan kata-kata yang baik. Ah, siapa? Aku semakin tidak mengerti. Zhou Dongfang tampak terkejut. Yang lain juga bingung, dan Sang Kun takut pada orang seperti ini. Luar biasa bukan, Tuan Zhou? Tidak perlu berpura-pura. Kali ini, Dewa Perang Kunlun di negara Anda membela keluarga Zhou. Ratusan anak buah saya semuanya telah jatuh. Saya hampir lumpuh, kuharap. Keluarga Zhou sebenarnya memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Dewa Perang Kunlun yang perkasa. Jika Anda mengetahuinya, saya tidak akan pernah berani mengetahui keluarga Zhou bahkan sampai mati. Sang Kun hampir menangis. Zhou Dongfang ternyata adalah kakek dari Dewa Perang Kunlun. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Dewa Perang Kunlun, apakah Anda berbicara tentang Dewa Perang Kunlun yang tertinggi di Tiongkok? Tanya Zhou Dongfang. Benar kan, Dewa Perang Kunlun ditakuti oleh semua negara besar. Jenderal Sang Kun, apakah maksudmu Dewa Perang Kunlun ada hubungannya dengan keluarga Zhou kita? Zhou Dong bertanya dengan ragu. Benar, kita baru saja bertemu dengan Dewa Perang Kunlun, dan 18 penunggang kuda dan 5 raja perangnya telah diberangkatkan. Itu benar-benar membuatku takut setengah mati. Sang Kun masih ketakutan. Dewa Perang Kunlun ada hubungannya dengan keluarga Zhou saya. Mengapa saya tidak mengetahuinya? Zhou Dongfang dan keluarga Zhou saling memandang. Mereka tidak bisa memikirkan bagaimana hal itu bisa dikaitkan dengan Dewa Perang Kunlun. Baiklah, Tuan Zhou, saya sudah mengirim orang ke sini. Saya harus segera mengungsi. Jika sedikit terlambat, saya akan mati. Sang Kun dan anak buahnya buru-buru melarikan diri. Jenderal Sang Kun, mohon tunggu sebentar. Bisakah Anda menjelaskan dengan jelas apa hubungan antara Dewa Perang Kunlun dan keluarga Zhou saya? Zhou Dongfang sangat ingin mengetahuinya. Ya, Jenderal Sang Kun, beritahu kami saja. Sang Kun tertegun. Awalnya saya mengira Zhou Dongfang dan yang lainnya mengetahui identitas Ye Junlin dan sengaja bekerja sama dengan akting untuk menipunya. Sekarang tampaknya keluarga Zhou tidak mengetahui identitas Ye Junlin. Bagaimanapun, ini juga merupakan rahasia militer tingkat tertinggi.
jadi saya tidak tahu apa yang normal. Dia tidak boleh mengungkapkannya. Begini, Dewa Perang Kunlun memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan keluarga Zhou. Dia akan melindungi keluarga Zhou selama kamu berdiri di sisinya. Setelah mengatakan itu, Sang Kun dan orang-orangnya segera meninggalkan Villa Wuhu. Dia melarikan diri dari Tiongkok tanpa henti, karena takut Ye Junlin akan menyesalinya. Dikatakan bahwa Dewa Perang Kunlun, yang mengalahkan 18 kerajaan dan menyapu Asia Tenggara, memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan keluarga Zhou saya. Apakah ini benar, Zhou Dongfang? Masih terlihat tidak percaya. Pasti benar, dia bisa menakuti Sang Kun seperti ini, dia pasti Dewa Perang Kunlun. Iya, beberapa waktu lalu ku dengar kalau Dewa Perang Kunlun telah melepaskan baju besinya dan kembali ke ladangnya. Dia ada di Suzhou dan Hangzhou. Tapi bagaimana Dewa Perang Kunlun bisa bersamaku? Apakah keluarga Zhouku ada hubungannya dengan itu? Zhou Dongfang tidak dapat memahaminya. Kakek, kamu lupa Paman Qi. Zhou Qianlong mengingatkan, Zhou Dongfang memiliki total 7 putra. Putra bungsu Zhou Xiaolong bergabung dengan tentara di tahun-tahun awalnya. Sekarang konon di pasukan khusus, semuanya dirahasiakan. Sudah 5 tahun aku tidak pulang ke rumah. Saya hanya dapat memberitahu Anda tentang situasi keluarga saya setiap tahun, terutama untuk memastikan apakah saya masih hidup. Mereka sudah putus asa pada Zhou Xiaolong, tidak memberikan banyak kontribusi kepada keluarga. Tapi aku tidak pernah menyangka dia akan berhubungan dengan Dewa Perang Kunlun. Tidak diragukan lagi, ini merupakan kejutan besar bagi keluarga Zhou. Ya, saya baru ingat bahwa Lao Qi datang kepada saya tahun lalu dan mengatakan bahwa dia sudah menjadi anggota Brigade Besi Yan Huang. Untuk alasan kerahasiaan, saya tidak memberitahu Anda. Brigade Besi Yan Huang adalah pasukan pribadi Dewa Kunlun. Perang. Saya khawatir dia adalah jenderal di bawah Dewa Perang Kunlun. Dewa Perang Kunlun pasti telah mengambil tindakan terhadap Sang Kun karena Lao Qi. Jika Dewa Perang Kunlun dapat mengambil tindakan, seberapa tinggi status Lao Qi? Zhou Dongfang segera menunjukkan ekstasi. Dewa Perang Kunlun sebenarnya adalah pendukung-pendukung keluarga Zhou. Keluarga Zhou saya memiliki naga asli, dan keluarga Zhou saya akan segera bangkit. Yang lain juga tampak bersemangat. Saya tidak pernah berpikir bahwa Dewa Perang Tiongkok akan benar-benar membela keluarga Zhou. Paman Xiao Qi, saudara laki-laki ketujuh, benar-benar harapan bagi masa depan keluarga Zhou saya. Dia adalah teladan bagi kita untuk belajar. Semua orang mulai membual. Zhou Nanyan, yang berada di antara kerumunan, tidak berpikir demikian. Semuanya tidak normal. Menurutnya, itu sepertinya ada hubungannya dengan Ye Junlin. Ngomong-ngomong, di mana Ye Junlin? Kenapa aku tidak melihatnya? Zhou Dongfang tiba-tiba teringat pada seseorang. Ye Junlin sudah lama melarikan diri, dia pasti memanfaatkan kekacauan ini. Kata seseorang. Zhou Wei memelototi Zhou Nanyan dan berkata, "Haha, bagaimana kalau memperlakukanku sebagai saudaramu? Di saat krisis, dia kabur duluan." "Tidak, kamu tidak mengerti." Zhou Nanyan membela. "HMPH, kamu tidak perlu berurusan dengan Ye Junlin di masa depan. Jika kamu mengetahuinya sekali saja, jangan salahkan kakek karena kejam." Zhou Dongfang memperingatkan. Zhou Dongfang berkata kepada Zhou Xiaokun lagi, "Ngomong-ngomong, saudara kedua, pergilah dan peringatkan Ye Junlin, dia tidak akan ada hubungannya dengan keluarga Zhou saya mulai sekarang. Saya, Zhou Dongfang, tidak memiliki cucu seperti itu. Dia tidak boleh menggunakan gelar cucuku, Zhou Dongfang." Zhou Xiaokun dan yang lainnya mengangguk. Itu pasti. Masalah Sang Kun telah diselesaikan. Dia tidak memiliki nilai guna bagi keluarga Zhou. Dia tidak akan pernah ingin memiliki apapun harus berurusan dengan keluarga Zhouku lagi. Setelah menyelesaikan Sang Kun, dia mendapat 300 miliar. Suasana hati Ye Junlin sedang bagus. Baginya, ada kejutan besar lainnya. Sang Kun memang mengerahkan tim beranggotakan 30.000 orang di laut lepas di luar Tiongkok untuk merespons. Ini bukan untuk menakut-nakuti keluarga Zhou, sebenarnya ada 30,000 orang.
Setelah mengunci target, 5 Raja Perang memimpin batalion 100 binatang untuk menyerang tim Panglima Perang Sang Kun. Lihat saja hasil pelatihan KAM 100 binatang selama hampir sebulan. Di bawah serangan batalion 100 binatang, 30.000 orang Panglima Perang Sang Kun benar-benar dikalahkan dan melarikan diri dengan rasa malu. Inilah kekuatan KAM binatang, secara individual, masing-masing cukup kuat. Bersama-sama mereka tidak terkalahkan, yah, efeknya bagus. Ye Junlin tersenyum puas. Saat ini, keluarga Zhou benar-benar datang ke pintu. Apakah ada yang salah? Ye Junlin bertanya dengan wajah dingin. Zhou Xiaokun memandangnya dan mencibir. Ye Junlin, saya di sini untuk memberitahu Anda 2 hal. Pertama, keluarga Zhou tidak akan meminta pertanggungjawaban Anda karena melanggar penguasa karena Anda melanggar aturan keluarga. Kedua, mulai sekarang, Anda tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhou. Saya harap Anda tidak seenaknya berbuat curang atas nama keluarga Zhou. Ya, jika bukan karena Anda menderita dan masuk penjara, keluarga Zhou tidak akan kenali identitasmu. Sekarang setelah masalah terselesaikan, kamu bisa mengurus dirimu sendiri. Orang-orang sepertimu tidak akan pernah sama lagi. Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk masuk ke pintu keluarga Zhou. Keberatan memberitahumu berita ini, Dewa Perang Kunlun adalah pendukung keluarga Zhouku. Keluarga Zhouku hanya akan menjadi lebih kuat, dan sampah sepertimu hanya akan menurunkan level keluarga Zhou. Jangan pernah mencoba masuk ke dalam keluarga Zhou, kamu tidak pantas mendapatkannya. Para junior dari keluarga Zhou mencibir satu demi satu. Jika Anda memberitahu saya bahwa Anda menggunakan panji keluarga Zhou di masa depan, saya pasti akan mematahkan anggota tubuh Anda. Zhou Xiaokun memperingatkan dan pergi bersama semua orang di keluarga Zhou. Ye Junlin menggelengkan kepalanya, membosankan. Li Ziran di sebelahnya melihat semuanya dengan jelas. Ye Junlin memang sengsara, tidak mudah bertemu kerabat, tapi mereka diperlakukan seperti ini. Suamiku, jika kamu tidak mengenali identitasmu, kamu tidak akan mengenali identitasmu. Apa masalahnya? Li Ziran menghiburnya. Ye Junlin mengangguk. Ya, tidak apa-apa. Jangan khawatir, suamiku. Aku di sini, dengan upaya kita bersama, cepat atau lambat, keluarga Zhou akan memandang kita dengan kagum. Li Ziran penuh kegembiraan dia harus bekerja keras untuk membuat identitas dan latar belakang Ye Junlin menjadi sangat baik, cukup untuk melawan keluarga Zhou. Ye Junlin tersenyum, istri saya masih peduli pada dirinya sendiri. Jangan khawatir, tidak peduli sekarang atau di masa depan, keluarga Zhou ditakdirkan untuk diinjak olehku. Ye Junlin membuat kata-kata yang berani. Kemunculan keluarga Zhou tidak berdampak apapun pada Ye Junlin sekarang, dan semuanya kembali normal. Beberapa hari kemudian, Ye Junlin datang ke wilayah militer Jinling. Qilin datang menemuinya untuk sesuatu. Jadi Ye Junlin mampir untuk melihat seperti apa KAM binatang itu. Meski sudah diketahui bahwa 1.000 orang dari batalion 100 binatang mengalahkan 30.000 orang dari Panglima Perang Sang Kun. Ini adalah tim yang terdiri dari sekelompok master dengan keterampilan unik. Jika pelatihan dan taktik diterapkan, efektivitas tempur tim ini akan sangat-sangat menakutkan. Ye Junlin sangat puas saat melihat perkemahan binatang buas di lapangan. Qilin adalah instruktur iblis terbaik Tiongkok. Ditambah dengan sekelompok master, terjadilah reaksi kimia. Batalion 100 binatang pasti akan menjadi kelompok pertempuran dengan kemampuan tempur yang menakutkan. Kebiasaan buruk hilang, semua kelebihan ditonjolkan, saya sangat puas. Kata Ye Junlin setuju, tapi kenapa kamu mencariku? Kamu tidak memintaku melihat hasil latihannya, kan? Tanya Ye Junlin. Qilin berkata tanpa daya, saya tidak tahu dari mana Qin Yuan mendapat berita itu. Dia tahu bahwa saya sedang melatih KAM 100 binatang, bahwa dia bersikeras meminjam KAM 100 binatang untuk mencobanya. Kata Qilin, dia tidak mau dalam segala hal. Jika saya ingin mencoba tentara yang saya latih, saya akan mencobanya sendiri. Siapa dia, Ye? Junlin tersenyum, orang-orang ini sangat menarik. Kita semua adalah keluarga, tidak peduli apa milikmu atau milikku. Adapun bagaimana kamu tahu,
Mungkin itu adalah pertempuran di mana batalion 100 binatang mengalahkan Panglima Perang Sang Kun, dan beritanya terungkap. Ini urusanmu, aku tidak peduli, kata Ye Junlin. Sekarang bukan masalah apakah saya meminjam atau tidak, Qin Yuan lah yang ingin datang ke sini secara pribadi untuk meminjam seseorang, maka tidak ada yang bisa saya lakukan jika saya tidak meminjam. Ye Junlin tersenyum. Untuk saat ini, pihak Barat zona teater masih menjadi yang terdepan, tidak mudah bagi Qin Yuan. Jadi aku akan meminjamkannya kam binatang. Entah siapa yang membocorkan kabar bahwa Qin Yuan, Komandan nomor 1 zona perang wilayah barat dan harimau medan perang, datang ke Jinling. Untuk sementara waktu, ada banyak sekali orang yang siap menyambutnya. Selebriti dan orang kaya dari seluruh dunia tertarik pada Qin Yuan. Karena tidak ada cara untuk menjalin hubungan dengan Dewa Perang Kunlun, tidak ada salahnya menjalin hubungan dengan pemimpin nomor 1 di wilayah barat. Ini juga merupakan keberadaan seorang jenderal yang tak terkalahkan dengan eksploitasi militer yang hebat. Selain itu, Chen Teng dengan cepat menyiapkan jumlah khusus untuk 300 miliar yang diterima Ye Junlin. Ayo berinvestasi dan kembangkan seluruh provinsi Jiangnan. Ini adalah jumlah uang yang sangat besar, dan merumuskan serta mengeluarkan kebijakan terkait. Begitu berita ini keluar, perusahaan atau keluarga terkemuka di provinsi Jiangnan dan provinsi sekitarnya menjadi sangat tertarik. Bahkan keluarga Hua Haizhou mendapat kabar tersebut. Mereka lebih memahami dari yang lain bagaimana 300 miliar ini berasal. 100 miliar di antaranya adalah anggota keluarga Zhou. Hal ini membuat keluarga Zhou merasa sangat tertekan. Keluarga Zhou saya harus mendapatkan proyek investasi dan bahkan membangun pijakan di provinsi Jiangnan. Perintah Zhou Dongfang, alasannya sangat sederhana. 100 miliar ini milik keluarga Zhou saya. Anda harus mencoba yang terbaik untuk mendapatkan lebih banyak proyek dan memulihkan beberapa kerugian. Selain itu, Jenderal Kunlun sangat prihatin dengan perkembangan Jiangnan. Alangkah baiknya agar kita dapat mencapai beberapa prestasi. Zhou Dong menganalisis. Kami mengerti maksud Anda. Menurut masa lalu, keluarga Zhou tidak meremehkan piring kecil di provinsi Jiangnan ini. Tapi sekarang mereka tahu tentang Dewa Perang Kunlun, mereka harus tetap hadir apapun yang terjadi. Selama periode ini, saya berencana mengundang Dewa Perang Kunlun atas nama keluarga Zhou dan secara pribadi mengucapkan terima kasih kepadanya. Zhou Dongfang sudah memiliki rencana dalam pikirannya. Kakek, bisakah kita mengundang Dewa Perang Kunlun? Saya memeriksa dan menemukan bahwa Dewa Perang Kunlun telah menolak undangan dari banyak keluarga selebriti sebelumnya. Zhou Qianlong mengungkapkan kebingungannya. Bisakah kita menjadi seperti mereka? Putraku adalah seorang jenderal di ketentaraan dan tangan kanan Dewa Perang Kunlun. Dalam urusan publik dan pribadi, Dewa Perang Kunlun ingin bertemu dengan kita, kata Zhou Dongfang bangga. Setelah insiden Sang Kun, dia merasa bahwa putranya Zhou Xiaolong jelas merupakan seorang perwira jenderal besar. Tapi bagaimana dia tahu bahwa Zhou Xiaolong adalah seorang letnan di tentara? Jika dia menggunakan pangkat militer, dia tidak akan pernah ingin melihat Ye Junlin seumur hidupnya. Haha, itu benar. Dewa Perang Kunlun adalah pendukung keluarga Zhouku, tidak ada alasan baginya untuk menghilang. Semua orang di keluarga Zhou sangat bersemangat. Sejak kembali, mereka merajalela di Huahai. Tidak ada yang memperhatikannya. Dengan dukungan Dewa Perang Kunlun, siapa yang akan mereka takuti? Untuk membiarkan keluarga Zhou melangkah lebih jauh. Jadi Zhou Oriental memutuskan untuk mengundang Dewa Perang Kunlun. Ngomong-ngomong, kakek, aku punya ide, kata Zhou Qianlong, bersambung.